kasih tahu kalau mancing malam ada suara aneh jangan lari ya katanya. Terus harus bagaimana? Nah, orang tua itu bicara. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channelnya Bagus Kemara TV. Saya menggambar lagi sketsa nih mengenai penjelasan pengalaman mancing saya dan juga dari pengalaman rekan-rekan senior saya yang sering mancing di alam liar ya, di alam bebas gitu ya. Ini saya contohkan, ini kita di bawah pohon gitu ya. Kasih infonya mancing malam. Contoh ini lagi malam kan, kalau lagi malam itu bulan bulan masih spasi, bulannya masih seperti pada teman saya itu. Antisipasinya bagaimana, karena ini penting di suatu tempat itu ternyata ada sesuatu yang harus dilakukan rutin ataupun ritualnya, istilahnya kebiasaannya harus dilakukan ya. Mungkin di suatu tempat yang satu ke tempat yang lain berbeda gitu ya. Ini seandainya ini terjadi, teman-teman tolong perhatikan ya, yang selalu dilakukan oleh teman saya itu seperti ini nih. Nah, biasanya ya kalau lagi banyak ikan gitu ya, ini ke contoh air ya, ini tantangan yang terbesar itu yaitu kita itu jadi makin betah dan nggak mau pulang gitu ya. Apalagi malam hari kan pulang jauh gitu ya. Asik kita mancing. Di sini ikan akan selalu banyak. Contoh saya ikan ini ya. Biasanya kata teman saya itu kalau ikan kita lagi banyak ya, kita lagi hoki lah, banyak dapat gitu, sesuatu itu akan muncul gitu ya. Tapi nggak selalu gitu ya. Tapi kebanyakan memang pasti dia itu akan merasakan nanti sebentar lagi akan ada sesuatu ya. Nah, sesuatunya apa? Nah, kita contohkan ini di belakang ada hati-hati kalau mancing malam itu. Kadang-kadang ada, ini saya contohkan aja nih. Bila ada suara, tetapi kita kalau sebenarnya kalau melihat ke kiri dan ke kanan itu sebenarnya ini tidak kelihatan oleh kita ya. Tetapi pada dasarnya ada suara seperti mengaum, sering katanya teman-temannya itu sering ya. Ada suara yang kayak harimau gitu ya. Kan kebetulan kita lagi banyak ya dapat ikan gitu ya, contohnya dapat banyak ikan gitu ya. Nah, ini wadahnya ya, dapat ikannya banyak gitu ya di sini ya. Nah, otomatis ya bau amis ini kalau lagi malam itu rentan ya untuk makhluk-makhluk seperti ya, makhluk-makhluk. Sebenarnya ini masih pertanyaan ya, masih perdebatan juga sama teman-teman juga, belum pasti apa itu makhluk asli atau makhluk jadi-jadian gitu ya. Tetapi kalau pengalaman teman saya itu kalau lagi mancing dapat banyak gitu ya, pokoknya lagi hoki, wah istilahnya mancing sekali umpan langsung dapat, sekali umpan lempar dapat gitu. Kita panen ikan ya istilahnya. Itu udah pasti ada. Kalau teman saya itu mendapatkan suara yang dari belakang itu seperti mengaum, meminta sesuatu gitu ya. Seperti mengaum, kadang kayak menjerit gitu ya, kadangnya suaranya ya kayak makhluk-makhluk gaib gitulah, nggak pasti gitu ya. Pokoknya ada suara yang aneh. Padahal kan di sini, contoh di sini itu adalah belakang itu adalah hutan rimba gitu ya, istilahnya kebun semak belukar gitu ya. Nah ya, memang
tidak ada jalan lagi ya, kalau ada orang lewat juga susah gitu ya kesini. Nah, gitu. Teman saya itu mendapatkan informasi dari orang tua di situ ya, kalau kebetulan lagi mancingnya siang, dikasih tahu kalau mancing malam ada suara aneh jangan lari ya katanya. Terus harus bagaimana? Nah, orang tua itu bicara, kalau lagi dapat banyak pasti dia datang. Terus apa yang harus dilakukan? Jadi teman-teman harus melempar setidaknya 1 atau 2 atau 3 lah. Biasanya 3 dilempar ke belakang ya, ke belakang gitu ya, ke arah suara tersebut gitu ya. Nah, lempar ikan gitu ya, lempar aja, kita jangan melirik ke belakang gitu ya, lempar ke arah suara ya, ke sana lah, ke belakang gitu kita. 1, 2, 3 lempar aja gitu ya. Anehnya gitu teman-teman, pengalaman dari itu, kalau memang binatang buas biasanya kan ya kurang lah, kalau 1, 2, 3 gitu ya, pasti dia akan mengganggu lagi gitu. Tetapi ternyata dilempar 3 itu berhenti suaranya. Sampai pagi pun teman saya mancing gitu ya, dapat banyak gitu, nggak ada lagi gitu. Sebelum dilempar suara itu terus ada gitu. Nah gitu ya teman-teman, itu pengalaman di daerah saya ya, di sini tapi ini nggak, agak jauh juga dari tempat saya, cuma saya sering ke sana, tapi kalau saya sukanya siang gitu. Ini pengalaman, berbagi pengalaman bagi teman-teman yang suka mancing malam gitu. Jadi kalau lagi panen ikan itu jangan kaget ya, pasti ada suara yang aneh gitu di belakang gitu. Nah, itu jangan pergi teman-teman, sayang ini ikan lagi banyak di sini. Cuma lempar aja ke belakang gitu, jangan melirik kita ya, lempar aja lah agak jauh gitu ke belakang gitu, ke tempat asal suara. Biasanya nggak terlalu dekat sih, agak jauh, ada jarak gitu. Nah, cuma kan kita jadi was-was. Nah, teman-teman jangan pergi lah, itu suaranya katanya minta jatah lah. Makhluk apa ya istilahnya, ya yang punya daerah sana mungkin, atau ya gimana ya. Soalnya teman saya juga bertanya kepada yang ngasih taunya, itu sebenarnya makhluk apa gitu, apa itu jadi-jadian atau memang binatang asli. Kan kalau binatang asli takutnya bukan mau ikannya, kita takutnya kita juga ya diterkam gitu. Padahal sebenarnya daerah sini itu agak nggak terlalu, istilahnya nggak terlalu hutan banget gitu, cuma memang malam aja gitu, banyak yang sering lalu lalang juga gitu. Cuma ya kalau ada suara itu tetap ya harus dilempar. Nggak jelas gitu, yang orang tua itu bilang katanya udah lempar aja, tapi nggak usah lari katanya. Jadi nggak jelas bahwa ngasih taunya bahwa itu makhluk jadi-jadian ataupun makhluk beneran gitu. Makanya teman-teman kalau malam jangan sendirian. Yang kedua ya mancing di tempat yang aman lah istilahnya, jangan terlalu, apalagi kan di sini kalau malam itu kan binatang buas seperti ular juga, kalajengking dan lain-lain juga. Hati-hati kalau yang lagi banyak banget, terlalu kurang bersih ya tempatnya, terlalu rimbun gitu ya. Nah ya makhluk-makhluk tak kasat mata juga bisa dibilang begitu ya, atau juga ya hal-hal yang aneh lah apalagi malam hari. Nah itu ya sedikit pengalaman memancing liar ya di alam liar. Ini sebagai kewaspadaan kita saja ya sebagai pemancing gitu ya. Karena kalau lagi banyak ikan jangan terlena gitu, intinya kita harus waspada juga ya. Oke, sedikit itu saja ya ulasannya untuk video kali ini. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.